Oke, kita lanjutkan materi minggu lalu. Ya. Yang minggu lalu nggak masuk bisa ditonton videonya, supaya hari ini nggak terlalu ketinggalan. Sebentar. Cek. Ya. Oke. Baik, di pertemuan kedua ini saya belum masuk ke teori-teori filsafatnya ya, belum masuk ke teori intinya mengenai hukum, tapi saya masuk dulu ke pengantar dari filsafat hukumnya berkaitan dengan pembidangan filsafat hukum yang masuk ke dalam kajian dari ilmu hukum. Sebentar. Apa? Oh, Oke. di Jakarta. Mohon maaf rekan-rekan kalau bisa di silent dulu biar saya nggak ini terganggu ininya penyampaiannya. Siapa? Oke. Nah, pertama ya kita perlu tahu mengenai letak dari filsafat hukum dalam ilmu hukum. Ya. Kenapa kita mesti mempelajari filsafat hukum? Karena kalau kita lihat dari skema ini, ya, lihat dari skema ini, maka sebenarnya filsafat hukum itu sendiri merupakan bagian dari ilmu hukum dalam arti luas. Nah, ilmu hukum dalam arti sempit itu berada di bagian paling bawah ya. Ini di dogmatika hukum. Ini yang secara umum dipahami sebagai suatu ilmu hukum. Ya. Nah, dalam konteks filsafat hukum sebagai ilmu pengetahuan, maka di dalamnya terdapat dua piramida yang saling berhubungan, ya, yaitu sistem nilai dan disiplin ilmu hukum. Disiplin ilmu hukum ini hari ini berkembang. Ya. Kalau dulu itu cuma ada tiga kotak ya, dogmatika hukum, teori ilmu hukum, dan filsafat hukum. Tapi hari ini dia berkembang, ada ahli-ahli hukum yang menambahkan kotak paling dasar di sini, ya, letaknya di sini, isinya adalah praktek hukum. Itu masih perdebatan apakah praktek hukum itu masuk dalam disiplin ilmu hukum atau enggak. Karena memang yang mengatakan praktek hukum masuk dalam disiplin ilmu hukum itu masih minoritas. Ya kalau saya baca buku-bukunya baru 2-3 orang yang mengatakan itu. Ya. Sedangkan mayoritas masih mengatakan disiplin ilmu hukum itu hanya terbagi menjadi 3, ya, dogmatika hukum atau ilmu hukum dalam arti sempit, ya, teori ilmu hukum dan filsafat hukum. Nah, ketiga-tiganya ini disebut ilmu hukum dalam arti luas, gitu ya. Jadi kalau kita bicara ilmu hukum, perjelas dulu, ini dalam arti luas atau dalam arti sempit. Kalau dalam arti luas artinya tiga-tiganya. Ya. Kalau dalam arti sempit itu hanya dogmatika hukum. Nah, apa yang dipelajari di dalam dogmatika hukum? Ya, kalau kita ambil dari akar katanya dogma, ya, artinya hal-hal yang sudah bersifat ajeb, ya, hal-hal yang sudah bersifat
pasti, sehingga itu akan berkorelasi dengan objek yang dikaji dari dogmatika hukum adalah undang-undang, ya. Putusan-putusan pengadilan dan peraturan-peraturan lain di bawah undang-undang. Ya. Jadi nanti itu ada dua istilah tuh ya, ada perundang-undangan, ada peraturan perundang-undangan. Kalau perundang-undangan itu artinya hanya bicara undang-undang, tapi kalau peraturan perundang-undangan itu artinya bicara undang-undang dan turunannya, baik PP dan segala macamnya, itu bicara peraturan perundang-undangan. Tapi kalau nanti ketemu istilah perundang-undangan aja, itu artinya hanya bicara undang-undang. Nah, itu yang dipelajari di ranah dogmatika hukum. Nah, sehingga nanti padanannya pada sistem nilai, yaitu di norma. Yang dipelajari adalah norma. Dan ini menjadi ranah kajian dari mahasiswa tingkat strata 1. Ya, tingkat strata 1. Sedangkan teori ilmu hukum dan filsafat hukum ini ranah kajiannya strata 2 dan strata 3. Yang objek kajiannya adalah asas dan nilai. Jadi kalau teman-teman itu mau tahu ya, kuliah S2-nya sukses atau enggak, ya, ciri-cirinya cuma satu, gampang. Ya. Biasanya sudah lupa pasal itu. Kalau yang polisi, hakim gitu ya, jaksa mungkin masih bisa ingat pasal gitu ya, karena tiap hari kerjanya itu ya, jadi bisa terulang-ulang. Tapi kalau yang kerjanya mungkin di Pemda ya atau di tempat lain gitu ya, itu biasanya sudah mulai lupa pasal tuh, karena yang dipelajari itu asas dan nilai. Ya, yang dipelajari adalah asas dan nilai. Lebih fokus ke dua hal itu. Tapi bukan berarti mengabaikan norma, ya. Karena kita tahu asas itu adalah metanorma, pembentuk norma. Nah, sehingga memang mau tidak mau di dalam ranah S2 dan S3 juga akan bersinggungan dengan norma. Hanya tidak fokus untuk mengkaji norma ansih gitu ya, tapi lebih fokus kepada asasnya, lebih fokus kepada nilainya. Nah, nilai itu sendiri dia biasanya memang, jadi nilai dan asas itu biasanya memang bersembunyi di balik norma. Makanya kalau Suryono Sukanto itu mengatakan apa sih yang dimaksud dengan penegakan hukum? Penegakan hukum itu adalah proses mencari nilai yang terjabarkan di dalam norma. Ya, jadi nilai dan asas itu dia belum tentu menjadi satu norma, tapi terkadang dia terpecah menjadi beberapa norma dalam satu undang-undang. Dan itu mencari asas, mencari nilai dalam undang-undang bukan pekerjaan yang sederhana gitu ya. Sehingga memang menjadi berat pekerjaan bagi penegak hukum ketika tugas utamanya adalah mencari asas, mencari nilai yang bersembunyi di belakang norma. Itu tugas utama itu sebenarnya. Nah, ini agak sedikit perkembangan antara sistem nilai dengan disiplin ilmu hukum ini selalu berkorelasi. Nah, yang unik adalah teori ilmu hukum dan asas. Kalau saya sampaikan hari ini bahwa ternyata di dalam sejarah perkembangannya munculnya itu nggak runut. Munculnya itu bukan muncul filsafat hukum, muncul teori ilmu hukum, muncul dogmatik hukum. Justru nggak begitu munculnya. Dalam ranah perkembangan disiplin ilmu hukum, yang muncul pertama itu memang filsafat, ya, yang muncul pertama. Tapi yang muncul kedua kemudian justru adalah dogmatika hukum tuh yang muncul kedua. Ya. Dari filsafat justru turun yang muncul adalah dogmatika hukum. Nah, proses perkembangan itu menjadikan
pengkajian dalam ranah praktek itu menjadi sangat sulit, ya. Bahkan dalam ranah akademik juga menjadi sangat sulit. Sehingga para filosof, para teoritis kemudian memunculkan segmen ketiga, yaitu teori ilmu hukum yang membahas asas yang diletakkan di tengah-tengah antara filsafat dengan dogmatika hukum. Nah, apa tujuannya? Ya, apa tujuannya? Pertama, dogmatika hukum itu ketika dikaji lebih jauh, norma itu dikaji lebih jauh, dia tidak mampu sampai kepada nilai karena dari konkret ke abstrak. Ya. Sulit untuk mencapai hal-hal yang sifatnya abstrak ketika hal-hal konkret itu tidak punya jembatan. Nah, sehingga muncullah muncullah satu pemikiran untuk mengembangkan disiplin ilmu hukum dengan membuat suatu jembatan yang dikenal dengan istilah teori ilmu hukum. Jadi ketika dogmatika hukum itu akan menggapai filsafat hukum, maka dia harus melalui terlebih dahulu atau meminta bantuan pada ranah teori hukum. Nah, ini yang kemudian memunculkan kesulitan baru ya bagi orang-orang yang belajar ataupun sedang belajar di S2, di S3, agak sulit membedakan mana yang filsafat hukum, mana yang teori ilmu hukum. Karena dua-duanya itu seolah-olah menjadi satu. Dua-duanya seolah-olah tidak terpisahkan. Padahal teori ilmu hukum itu dimunculkan oleh para filosof untuk membantu dogmatika hukum agar sampai kepada pemikiran-pemikiran filsafat. Nah, yang kedua, ternyata munculnya asas, ya, munculnya teori hukum, itu justru bukan berasal dari filsafat hukum. Dia justru merupakan saripati atau merupakan inti dari dogmatika yang muncul dalam ranah praktek. Contoh misalnya asas kesepakatan, ya, asas yang paling mudah ya, asas kesepakatan yang paling mudah ya. Asas itu bukan diciptakan itu, ya. Tidak ada ahli hukum ataupun filosof yang berani mengklaim bahwa sayalah yang menciptakan asas kesepakatan atau asas fakta servanda misalnya dalam ranah perdata gitu ya. Nggak ada yang berani. Kenapa? Karena itu munculnya justru dari praktek. Jadi praktek yang terjadi sehari-hari ya, kemudian berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan mendapat suatu kesepakatan dari para ahli hukum untuk memberikan nama, ya, memberikan nama dan disebarluaskan sehingga menjadi satu konvensi dalam disiplin ilmu hukum bahwa asas itu muncul dari ranah praktek. Nah, hanya kemudian asas kajian-kajian berkaitan dengan asas itu selalu dicoba untuk digandengkan dengan pandangan-pandangan yang sifatnya filosofis. Nah, ini menjadi satu fenomena yang memberikan dampak kepada para akademisi atau para penstudi hukum berkaitan dengan objek dari penelitiannya. Ya. Kalau dilihat di yang tengah ini ya, yang tengah ini, maka objek penelitian dari S2 itu bukan hanya masalah konkret dalam arti adalah norma gitu ya, tapi juga membahas soal sistem. Sistem dalam arti satu hal yang sifatnya lebih kompleks. Kalau masalah konkret itu sederhana, misalnya masalah konkret. Bagaimana upaya hukum tersangka, seseorang yang dijadikan tersangka oleh penyidik, itu masalah konkret, karena jawabannya sudah ada di pasal tuh.
menurut pasal sekian-sekian gitu kan, seseorang yang dijadikan tersangka dapat mengajukan pra peradilan, itu masalah konkret, ya. Tapi kemudian bisa muncul dengan persoalan sistem, ya. Misalnya kalau kita angkat lagi lebih tinggi, misalnya gitu ya, berkaitan dengan perbaikan dari mekanisme yang ada. Bagaimana perlindungan hukum terhadap seseorang yang dijadikan tersangka mengalami, misalnya nih ya, mengalami kalau sekarang sih sudah ada pasalnya ya. Kalau dulu kan belum ada tuh, mengalami proses upaya paksa, penyitaan dan penggeledahan dalam kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia. Sebelum putusan MK 21 2014, normanya nggak ada yang bisa jawab itu. Nggak ada yang bisa menjawab kalau orang mengalami upaya paksa, penyitaan ataupun penggeledahan itu nggak bisa nuntut itu. Padahal itu adalah upaya paksa. Nah, tapi semenjak putusan MK 21 2014 ada kajian yang sifatnya filosofis, yang sifatnya membongkar sistem. Sehingga terjadilah perluasan norma. Jadi sistem hukumnya dibongkar, ya, diperluas agar masalah konkret bisa terpecahkan. Bahwa ternyata penyitaan dan penggeledahan sebagai satu upaya paksa itu perlu diuji. Gunanya apa? Untuk melindungi atau memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Nah, itu persoalan-persoalan S2 itu. Ya. Nanti bisa kita tingkatkan lagi dalam persoalan-persoalan S3 misalnya, ya. Tapi nanti. Nah, paling tidak ketika nanti Anda sampai di ujung perkuliahan, masa perkuliahan, ya, berkaitan dengan penulisan tesis, itu jangan ada rumusan masalah, misalnya bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap tersangka. Nah, itu S1 itu masih. Karena jawabannya ada di undang-undang itu. Jawabannya ada di putusan-putusan pengadilan. Kalau S2 itu sudah mulai bermain logika di situ. Ya, logika dalam arti logika dalam memecahkan kebuntuan sistem. Nah, itu yang baru menggunakan asas, menggunakan teori-teori. Makanya jarang kan di S1 itu skripsinya pakai teori, itu jarang. Paling pakai konsep. Paling tinggi pakai konsep. Oke, ini mengenai skema dari ilmu hukum sebagai suatu ilmu pengetahuan yang di dalamnya juga mengkaji tentang filsafat hukum. Nah, kemudian berkaitan dengan pertemuan kita yang lalu, ya, mengenai refleksi filsafat, maka ternyata di dalam kajian filsafat hukum itu juga harus, ya, juga harus di breakdown melalui suatu kegiatan refleksi kefilsafatan. Apa saja? Yang pertama, kita sudah tahu bahwa dalam konteks filsafat, ontologi memiliki posisi pertama sebagai satu cabang dalam filsafat. Maka demikian juga dalam filsafat hukum. Ada aspek ontologi ilmu hukumnya. Apa yang dikaji di sini? Yang dikaji adalah hakikat dari ilmu hukum, yang mempertanyakan mengenai asas, norma, hubungan hukum, dan moral. Nah, itu kita berbicara mengenai hakikatnya. Kemudian kelompok kedua, seperti juga dalam pertemuan yang lalu, adalah kelompok aspek epistemologi ilmu hukum, yang mempertanyakan seberapa jauh pengetahuan tentang hakikat hukum jika diberlakukan secara umum. Nah, ajaran ini atau aspek epistemologi ini akan menguji ontologi tadi, hakikat hukum, untuk diterapkan dalam ranah praktek melalui kajian-kajian yang sifatnya metodologi. Sehingga aspek epistemologi ini mulai bersifat konkret.
mulai ada penelitian-penelitian yang berkembang berdasarkan metode-metode penelitian dalam ilmu hukum. Ya, nanti ada tuh di mata kuliah MPH tuh biasanya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah aspek aksiologi dari ilmu hukum, ya, yang berkaitan dengan nilai. Kan aksiologi itu pertemuan yang lalu saya katakan aspek aksiologi fokus kajiannya adalah tentang nilai, ya. Dengan mempertanyakan legitimasi hukum yang berhubungan dengan nilai-nilai umum sebagai tujuan hukum. Nah, jadi kalau ada baca buku gitu ya, hukum memiliki tujuan, ya, kepastian, keadilan, kemanfaatan, itu aspek aksiologi tuh yang sedang dikaji tuh. Ya. Aspek aksiologinya yang sedang dikaji. Tapi permasalahannya di dalam buku-buku hukum nggak pernah disebut kalau itu aspek aksiologi. Kita taunya kalau Anda bicara keadilan, Anda bicara kepastian, Anda bicara kemanfaatan, itu artinya Anda sedang berbicara tujuan hukum. Padahal dalam konteks filsafat hukum, Anda sedang berbicara tentang aspek aksiologi, manfaat kegunaan dari ilmu hukum. Nanti bahasa-bahasa seperti ini akan muncul lagi di dalam ilmu logika, ya. Nanti saya coba masuk sebagai selingan untuk ilmu logika gitu ya, supaya melengkapi aja. Tapi nanti itu kajian khusus sebenarnya ilmu logika itu. Oke, kemudian saya coba untuk masuk kepada mazhab, ya, atau aliran dari filsafat hukum. Ini bukan teori ya, ini mazhab, aliran, kelompok, gitu ya. Kalau susah memahami ini mazhab atau apa, mazhab itu apa, aliran itu apa, sebut aja kelompok, gitu ya, supaya lebih gampang memahaminya. Nah, yang pertama itu ada, ini yang pertama kali muncul ya, mazhabnya hukum kodrat atau hukum alam. Nanti kita bertahap dari masing-masing aliran. Kita akan bertahap untuk mempelajari tokoh-tokoh filosof yang membicarakan hukum. Jadi tidak ada filosof yang mengaku saya filosof bidang filsafat hukum, nggak ada. Ya. Semua disebut filosof. Ya. Kalaupun nanti pembicaranya adalah bidang hukum, ya, itu hanya merupakan kajian akademik mereka. Ya. Karena pada umumnya para filosof itu justru bukan berasal dari hukum tuh, kebanyakan, mayoritas bukan dari hukum. Kebanyakan itu dari ranah ilmu kimia, geografi, sejarah, kemudian sosiologi, kemudian dari ranah matematika. Ya. Hampir mayoritas para filosof itu muncul dari bidang-bidang ilmu itu. Sangat jarang filosof yang muncul dari bidang hukum. Sangat jarang. Ada misalnya kayak Gustav ya, Gustav Radbruch itu dia hakim. Ya, dia hakim, kemudian dia berhenti jadi hakim dan jadi filosof, tapi sebelum dia di bidang hukum, dia sudah lebih dulu menguasai matematika. Ya. Dia dikenal juga dengan filosof matematika, filosof logika. Baru masuk ke hukum. Jadi hukum itu selalu dipelajari terakhir. Sama kayak misalnya John Rowe gitu ya. Orang hukum itu kan kalau ngomongin keadilan, teori keadilan John Rowe. John Rowe itu bukan orang hukum. John Rowe itu orang sosial politik. Nah ini, jadi kita perlu tahu backgroundnya para filosof supaya kita bisa pahami teori-teori yang mereka keluarkan. Nah dalam kelompok dari hukum kodrat atau hukum alam ini ketika memberikan makna terhadap hukum ya selalu mengatakan bahwa hukum itu bersifat universal dan inheren dalam diri manusia.
Sehingga kajian-kajiannya selalu berfokus kepada pencarian kepada kebenaran, pencarian keadilan, dan menguji semua moralitas. Makanya kalau baca bukunya filosof dalam kelompok hukum kodrat, itu memang agak pening pala. Karena bahasanya bahasa dewa semua tuh, bahasa langit. Ngomongin Tuhan, ngomongin moralitas, ya. Baru turun ngomongin kebenaran, kebenaran Tuhan, kebenaran manusia, kebenaran negara. Itu diomongin dibicarakan di dalam hukum kodrat atau hukum alam. Nah, lawan dari kelompok ini adalah mazhabnya hukum positif. Kita lebih sering mendengar istilahnya positivisme, gitu ya. Lawan ini jangan dipandang begini ya. Oh, ini ada kelompok hukum kodrat, besok muncul kelompok hukum positif. Enggak. Antara hukum kodrat dengan hukum positif ini jaraknya ratusan tahun. Bahkan ada yang mengatakan jaraknya hampir 500 sampai 700 tahun. Baru muncul kelompok hukum positif untuk melakukan perlawanan terhadap hukum kodrat. Nah, menurut hukum positif, kalau bicara tentang hakikat hukum itu nggak usah bawa-bawa Tuhan, gitu. Karena ini bicara soal manusia itu, ya. Cukup sampai kepada hukum itu sebagai norma yang ditetapkan oleh negara. Makanya kita mengenal salah satu kelompok ini adalah Hans Kelsen misalnya. Hans Kelsen itu kan bilang undang-undang itu memang dibentuk dengan mengacu kepada asas. Menurut Hans Kelsen, ya, dengan mengacu kepada asas. Tapi ketika sudah menjadi undang-undang, ya, ketika sudah menjadi undang-undang, asas jangan ikut campur. Ya, jadi kayak kacang lupa sama kulitnya tuh. Ya. Undang-undang memang dibentuk oleh asas. Norma hukum dibentuk oleh asas hukum. Tapi begitu ditetapkan oleh negara, jangan lagi bicara asas. Udah bicara norma aja. Nah, itu hukum positif tuh. Ya, mazhab hukum positif mengatakan seperti itu. Dan cilakanya mazhab ini paling populer di Indonesia. Cilakanya di situ. Ya. Jadi kayaknya hampir sia-sia kita belajar asas hukum kalau ternyata begitu dipraktek yang menang itu justru hukum positif. Nah, kemudian ada mazhab atau aliran atau kelompok yang disebut sebagai kelompok hukum sejarah. Ada juga yang mengatakan kelompok sejarah hukum, nggak apa-apa, gitu ya. Sama aja sebenarnya. Mungkin kita bisa mengenal misalnya kayak siapa ya, Cicero misalnya ya, atau von Savigny, ya, yang mengatakan hukum itu muncul dari masyarakat. Tidak ada hukum tanpa masyarakat. Nah, itu kelompok dari hukum sejarah. Nah, ini kelompok sejarah pernah ribut nih dengan kelompok positif nih. Ya, kelompok positif waktu itu saya lupa yang mewakili kelompok positif ya. Tapi yang mewakili kelompok sejarah waktu itu Talbot namanya. Itu berdebat di muka publik untuk menentukan Jerman saat itu ingin mengadopsi hukum positif atau ingin mengadopsi hukum sejarah. Ya. Dia berdebat di depan publik. Nah, pada saat berdebat itu publik lebih setuju dengan pandangan-pandangan dari mazhab hukum sejarah. Jadi secara dialektika pada saat itu kelompok hukum sejarah ini menguasai, ya, mengambil hati, mendapat simpatik dari masyarakat Jerman. Ya, di era itu dulu, gitu ya, abad-abad ke-17-18. Tapi rupanya negara nggak setuju dengan pandangan-pandangan dari mazhab sejarah, gitu. Negara nggak setuju, sehingga negara mengambil posisi untuk membela hukum positif. Nah, pada saat itulah kemudian mazhab sejarah tidak digunakan di Jerman.
secara kenegaraan, ya, secara kenegaraan. Sorry, saya break dulu sebentar aja. Ini RI1 telepon soalnya. Bahaya kalau nggak diangkat. Mobil ketabrak. Oke. Kemudian ada kelompok mazhab hukum sosiologis, ya. Mazhab ini banyak berkembang di Amerika nih, ya. Belakangan ini banyak berkembang di Amerika. Tapi juga mempengaruhi Indonesia. Salah satunya yang membawa ke Indonesia itu Profesor Muchtar Kusumaatmadja, ya, di Unpad, salah satunya, gitu ya. Yang hampir mirip-mirip dengan hukum sejarah, gitu ya. Tapi perbedaannya adalah kalau di dalam hukum mazhab sosiologis itu lebih kepada mengabdosi nilai-nilai yang sudah ada di dalam masyarakat. Ya. Nah, kalau hukum sejarah dia lebih kepada bagaimana nilai-nilai itu berkembang dari waktu ke waktu untuk kepentingan hukum. Ya. Jadi hukum itu harus mengikuti bagaimana perkembangan masyarakat itu sendiri. Nah, itu yang di dalam hukum sejarah itu perbedaannya dengan mazhab dari sosiologis. Nah, kemudian ada juga mazhab hukum realis. Ini juga banyak berkembang di Amerika, realis ini. Amerika termasuk beberapa negara di, saya lupa namanya itu ya, Skandinavia, ya, kayak seperti itulah, gitu ya, yang mencoba untuk memberikan makna kepada hukum, ya, melalui pemaknaan secara simbolik, melalui terhadap pelaku-pelaku sosial serta fenomena dari interaksi sosialnya. Itu Bang Bay pakai asisten buat nyatet. Wah. Kemudian ada mazhab namanya utilitarianisme. Ya, kalau belajar sendiri aja Bang Bay, nggak usah pakai asisten. Siap, siap. Nanti yang pintar asistennya Bang Bay. Oke, mazhab utilitarianisme atau UTI. Nah, ini agak unik mazhab ini, ya. Mazhab ini pencetusnya dari Inggris tuh, Jeremy Bentham, ya. Pencetusnya dari Inggris, tapi Jeremy Bentham itu lebih terkenal di Amerika. Ya. Jadi dari Inggris dia nggak disukai oleh bukan kerajaan ya, tapi sistem hukum Inggris nggak bisa mengadopsi keinginan dari Jeremy Bentham. Nah, sehingga Jeremy Bentham ini hijrah ke Amerika dan justru lebih populer di sana dia. Ya, lebih populer di sana karena memang kemudian Amerika itu paradigma berpikirnya. Nah, ini adalah gini istilah paradigma, gitu ya. Jadi filsafat itu nanti ada teori, ada paradigma, gitu ya. Ini yang agak membingungkan
orang-orang yang belajar filsafat ya, apa bedanya filsafat dengan paradigma gitu. Sebagian para ahli filosof mengatakan sama aja. Paradigma itu artinya pola pikir yang sudah terbentuk gitu ya, dan menjadi acuan dalam kehidupannya, itu paradigma itu. Nah, ternyata utilitarianisme ini berkembang cukup pesat di Amerika karena adanya kesamaan dalam hal paradigma pragmatis. Sehingga kalau Anda melihat orang-orang Amerika, ya, mengapa mereka kayak misalnya contoh yang paling sederhana itu misalnya Einstein misalnya. Einstein itu ketika buat atom gitu ya, itu dia tidak memikirkan apakah kajiannya itu bermoral atau tidak. Tapi yang disasar adalah bagaimana kegunaan dari atom itu. Walaupun terakhir dia merasa menyesal tuh. Ternyata karyanya dibikin untuk jadi bom nuklir di Hiroshima Nagasaki. Ya, itu penyesalan terbesar dari Einstein waktu menciptakan itu. Nah, tapi rata-rata orang Amerika itu pola pikirnya adalah pragmatisme, ya. Yang dilihat adalah hasilnya, by result, ya. Nah, ini kelompok mazhab dalam filsafat hukum yang kemudian dilanjutkan. Nah, ini pragmatisme nih. Tadi sudah sempat saya singgung ya. Jadi ingin mengatakan sesuatu itu benar kalau efektif dan efisien. Padahal kalau kita coba teliti lebih jauh buku-buku tentang pragmatisme ini, ternyata merupakan turunan atau istilahnya anak turunan dari sekian generasi yang tetap mengacu kepada hukum positif. Awalnya tetap berasal dari hukum positif. Jadi dua yang pertama ini, yang hukum positif dan hukum kodrat, ini kemudian berkembang, ada yang mengembangkan dan segala macamnya sehingga menjadi aliran-aliran tertentu. Nah, salah satu perkembangan dari hukum positif itu selain mazhab utilitarianisme, juga mazhab pragmatisme. Itu merupakan salah satu anak cabang lah ya, salah satu anak cabang dari mazhab positivisme yang mengedepankan keteraturan, mengedepankan efektivitas, mengedepankan efisiensi. Jadi kalau Bapak Ibu-ibu nanti mendengar gitu ya, ceramah-ceramah atau sambutan suatu petinggi dari suatu institusi gitu ya, kita harus bekerja secara efektif dan efisien, langsung itu wah orang positivis nih, karena itu memang ciri-cirinya. Orang-orang seperti itu biasanya apa kata pasal itu yang diikuti, karena sangat diyakini pasal itu pasti menciptakan efektivitas, efisiensi, keteraturan, kemudian ketertiban. Jadi dalam ilmu hukum itu ada kata-kata yang langsung merujuk kepada mazhab tertentu. Kayak misalnya kalau di Indonesia itu ada satu mazhab ya, walaupun nggak terkenal secara internasional, tapi terkenal dalam ruang lingkup Indonesia, misalnya mazhab hukum progresif misalnya. Ya. Ada kata-kata yang selalu menjadikan ciri dari mazhab itu, misalnya keadilan substantif, keadilan prosedural, gitu ya. Itu satu konsep yang hidup di dalam mazhab progresif. Atau misalnya language game, nah itu juga muncul dalam ranah mazhab hukum progresif. Kemudian ada aliran legisme. Ini seolah-olah aliran ini turunan dari positivisme, padahal bukan. Kalau yang ini bukan, ya. Dia muncul sendiri di Prancis munculnya. Muncul di Prancis sebagai
satu bentuk perlawanan terhadap sistem terhadap negara yang menggunakan sistem kerajaan, kekaisaran. Jadi legisme ini sebenarnya lebih kepada bagaimana cara menafsirkan norma hukum, yaitu dengan gramatikal, dan menolak upaya penemuan hukum. Karena memang waktu itu ketika aliran ini muncul, ya, yang diprotes itu adalah raja-raja Prancis sebelum munculnya revolusi Prancis. Kita bisa banyak dapat cerita, kalau yang suka nonton Tri Masketir, ya, itu bukan fiksi, itu justru itu bagian dari sejarah mereka dan selalu diulang ceritanya, dihidupkan dalam film-film, dan itu adalah kenyataan pada saat itu, gitu ya. Bagaimana raja itu bisa menghukum orang tanpa adanya aturan. Ini yang bercerita misalnya Montesquieu sebagai salah satu pendiri dari teori trias politika, trias politika. Dia bercerita dalam bukunya, raja itu kalau mau menghukum orang cukup bersurat saja. Jadi misalnya saya kasih contoh, misalnya saya nggak suka sama Bang Bey, misalnya, saya cukup kirim surat ke kaisar tuh, raja tolong Bang Bey ini dihukum mati aja, gitu. Nah itu langsung dilaksanakan tanpa adanya proses persidangan, tanpa adanya proses pembuktian terlebih dahulu. Nah, aliran legisme ini menolak itu. Ya. Kalau ingin menghukum seseorang, ingin mengadili seseorang, ya, harus ada normanya, harus ada pasal-pasalnya. Dan norma dan pasal-pasal itu tidak boleh ditafsirkan. Karena kalau ditafsirkan, kan yang menafsirkan raja nanti. Yang menafsirkan hakim-hakimnya. Nanti akan bermain kekuasaan bagi orang-orang yang menafsirkan pasal. Sehingga aliran legisme itu menginginkan kalau bunyinya itu, ya sudah itu, gitu. Jangan lagi ditafsirkan. Nah, itu aliran legisme. Kemudian muncul lagi mendekati abad modern, ya, aliran positivisme logis. Aliran ini juga berkembang di Indonesia nih. Ya. Ini anak kandung langsung dari aliran positivisme hukum. Ya. Positivisme logis ini justru dia muncul itu di di Wina melalui kongres filsuf Wina kedua. Ya. Di situ bergabung. Nah, ini justru lucunya di sini. Ternyata positivisme logis ini dinuansai oleh para filsuf bahasa. Orang-orang bahasa, para filsuf bahasa itu banyak mendominasi di dalam positivisme logis. Menurut mereka, satu norma, ya, yang diwakili oleh kata dan bahasa itu hanya bisa bermakna ketika ada buktinya secara empiris, ya. Dan ini yang digunakan saat ini di Indonesia, ya. Prof. Mulyatno sebagai guru besar hukum pidana, dia menggunakan istilah lain, menggunakan istilah namanya automat juris. Ya. Kalau bahasa kami di kampus untuk untuk menerjemahkan arti dari automat juris itu kita menggunakan istilah teori cocokologi, dicocok-cocokin. Ya. Jadi kalau ada pembunuhan, nah pembunuhan itu nggak bermakna kalau nggak ada alat buktinya. Oh, memang ada saksi yang melihat si A bunuh si B. Nah, baru kata itu bermakna, oh memang terjadi tindak pidana pembunuhan karena ada saksinya. Makanya di kita kan kalau di hukum pidana, barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Nah, barang siapa itu bermakna kalau ada buktinya. Buktinya apa? KTP. Ya, untuk menentukan bahwa ini adalah orang, gitu ya. Atau misalnya dia PT. Dengan sengaja itu harus dicari buktinya tuh.
Dengan sengaja itu baru bermakna kalau ada bukti empirisnya. Kalau nggak ada bukti empirisnya, dia nggak bermakna. Nah, tugasnya lawyer cuma satu sebenarnya. Ya, kalau di peradilan-peradilan itu cuma satu. Membatalkan bukti empiris dari unsur pasal. Dah itu aja. Begitu menghilangkan nyawa orang lain itu terbukti, tapi unsur barang siapanya nggak terbukti, kan batal pasalnya. Nggak bisa dilanjutkan. Kemudian ada lagi lawan dari positivisme adalah critical legal studies. Nah ini nanti jangan ketuker ya. Di Jerman itu abad 20 juga muncul satu mazhab namanya mazhab kritis. Tapi itu tidak sama dengan mazhab critical legal studies. Berbeda. Jauh berbeda. Nah, critical legal studies ini adalah satu aliran yang menginginkan agar hukum itu jangan terlalu mengabsolutkan undang-undang. Ya. Mirip sedikit dengan sosiologis, ya, mazhab sosiologis, dan mirip juga dengan mazhab sejarah. Jadi kalau buat teori gitu ya, ini hanya clue saja gitu ya, buat teori atau Anda ingin buat konsep baru atau buat teori baru, itu cukup dipaparkan teori-teori yang sudah ada, kemudian ambil sedikit jadi teori baru. Karena mazhab critical legal studies ini dia melakukan perlawanan terhadap mazhab positivis dengan memanfaatkan mazhab sejarah, dengan memanfaatkan mazhab sosiologis, ya, dan ada beberapa mazhab yang dimanfaatkan, termasuk budaya. Jadi bukan hukum aja, ilmu budaya juga dimanfaatkan. Jadi menurut mazhab critical legal studies ini, semua itu bisa dikritik, semua itu bisa dikaji, bisa dikritisi. Kebenaran itu nggak cuma satu. Norma hukum itu tidak mengandung kebenaran absolut, tapi bisa dikritik. Kemudian, nah ini yang di Indonesia, tadi sudah sempat saya singgung gitu ya. Walaupun ini tidak mendunia ya, mazhab hukum progresif ini, tapi ada di kita. Ini pelopornya Sacito Raharjo, ya, dari UNER kalau saya nggak salah. Ya. Kemudian berkembang ke Unhas, kemudian berkembang ke Semarang itu di Unisula gitu ya. Banyak gitu kampus-kampus yang menggunakan mazhab ini dalam penelitiannya. Kemudian ada aliran filsafat hermeneutika hukum. Aslinya adalah hanya hermeneutik saja. Tapi kemudian beberapa orang hukum memanfaatkan mazhab hermeneutik untuk diterapkan dalam bidang hukum. Ini muncul pertama kali di Jerman, abad-abad 19 akhir 20 ya. Filsafat ini, jadi masih baru. Ini juga merupakan perlawanan terhadap positivis. Ya, mazhab positivis. Jadi mazhab positivis ini banyak musuhnya nih rupanya. Ya, berarti kalau yang nanti mengakomodir mazhab positivis, siap-siap juga banyak musuhnya. Karena secara aliran, positivis itu dimusuhi oleh banyak aliran. Karena positivis memandang manusia itu seperti mesin. Kalau sudah di normanya sudah mengatakan A, ya A. Ya, nggak boleh B, nggak boleh. Jangankan B, A1 aja nggak boleh. Nah, tapi hermeneutik mengatakan begini, manusia itu nggak bisa seperti mesin. Manusia itu bertindak, banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, faktor-faktor itu belum tentu ada di norma itu. Belum tentu ada di pasal. Itu sebabnya hermeneutik tidak begitu absolut terhadap pasal. Karena manusia itu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Termasuk ketika Anda kuliah S2, itu juga ada faktor yang mempengaruhi itu. Ya, salah satunya yang terbaca adalah misalnya ya, kalau ini naik jabatan, ya, naik pangkat, kalau yang PNS gitu kan. Kalau yang lawyer pengen gaya gitu kan.
biar dapat klien banyak. Nah, itu kan faktor juga itu. Ya kan kita nggak bisa menafikan bahwa itu memang alasan itu memang ada gitu kan. Bagaimana meningkatkan pendapatan diri ya supaya bisa dijual ke masyarakat. Itu lain. Nah, dia tahu benar tuh masyarakat Indonesia tergila-gila sama dolar tuh kan. Nah, jadi masuklah S2. Nanti ada lagi, masuklah S3. Itu salah satu alasan-alasan gitu ya, yang ada. Tapi ada juga yang memang ingin mengasah keilmuan, ada juga. Nah, itu faktor-faktor yang mempengaruhi orang mengambil keputusan. Yang ternyata norma itu tidak bisa mengakomodir seluruh faktor yang mempengaruhi manusia. Nah, hermeneutik membahas itu, ya. Itu yang dibahas oleh hermeneutik. Nah, kemudian ini pengantar, ya, pengantar. Kalau tadi ini kan apa kelompok ya, kelompok yang merupakan rumahnya dari satu aliran filsafat. Nah, kalau ini adalah teori-teori yang muncul dari masing-masing rumah. Ya. Walaupun nggak cuma ini sebenarnya, banyak banget. Siapa yang ngambil? Banyak banget teori-teori yang muncul. Misalnya teori hukum murni, the pure theory of law. Orang Indonesia mengartikan teori hukum murni, tapi kalau Surono Sukanto dia mengartikan teori hukum yang dimurnikan. Nah, itu Surono Sukanto mengartikannya seperti itu. Cuma di Indonesia mayoritas menggunakan arti teori hukum murni, the pure theory of law. Begitu. Yang diciptakan oleh Hans Kelsen. Ya, Hans Kelsen juga menciptakan misalnya teori kalau bahasa Indonesia teori norma hukum berjenjang. Kalau bahasa Indonesianya, saya lupa bahasa ini asingnya. Satu filosof aja sudah mengeluarkan 2 teori itu. Ya, jadi ini hanya perwakilan dari masing-masing teori-teori. Jadi ini yang membedakan antara mana filsafat, mana teori. Ya. Metafisik dan dalam penerapan suatu norma hukum. Teori ini mengkolaborisasi keadilan, kepastian, dan mohon maaf Pak Effendi, saya mute ya. Nanti suaranya nyampur sama saya. Oke. Nah, ini untuk membedakan ya mana filsafat, mana teori. Ya. Ini filsafatnya, ini cangkangnya, rumahnya, ini isi-isinya. Ya. Teori hukum murni ini merupakan isi dari rumah yang namanya positivisme. Gitu ya. Ide Desrech di Indonesia dikenal dengan istilah cita hukum yang diperkenalkan oleh Sudikno Mertokusumo, ya, salah satu hakim, memperkenalkan teori ini. Ini punyanya Gustav Radbruch yang tadi saya katakan di awal. Nama teori aslinya ide Desrech, gitu ya. Ide Desrech ini justru agak unik. Dia merupakan gabungan dari positivisme hukum dan hukum kodrat. Kenapa? Karena kepastian ini adalah satu kata, ya, satu bahasa yang merepresentasikan positivisme hukum. Sedangkan keadilan ini merupakan satu kata atau satu konsep yang merupakan representasi dari hukum kodrat. Nah, di sini sebenarnya bisa kita ambil kesimpulan bahwa positivisme hukum itu nggak pernah bicara soal keadilan. Karena menurut Hans Kelsen itu begini, yang namanya adil itu yang apa yang ditulis dalam norma. Kalau sudah ditulis dalam undang-undang, ya itu adil. Itu menurut kelompok atau mazhab positivisme. Kalau negara sudah menentukan A, itu namanya adil. Nah, tapi menurut kodrat, mazhab hukum kodrat nggak begitu. Keadilan itu nggak seperti itu. Ada keadilan Tuhan, keadilan negara, keadilan masyarakat, banyak gitu. Dan keadilan itu selalu bersifat abstrak.
Nah, jadi hati-hati kalau nanti nulis nulis tesis pakai teori keadilan. Nah, itu hati-hati tuh. Kalau saya nguji misalnya, ada mahasiswa, apa kamu pakai teori apa? Teori keadilan. Saya tanya itu pasti, teori keadilan menurut siapa? Karena banyak teori keadilan itu. Ya. Mulai dari Socrates, Plato, Aristoteles, terus sampai hari ini di Indonesia itu ada namanya Prof. Teguh Prasetyo, itu juga buat teori keadilan, namanya teori keadilan bermartabat. Itu kalau sekarang posisi dia itu kalau nggak salah ketuanya itu loh, pengawas pemilu itu apa ya? Bukan Bawaslu, satu lagi. Lupa saya. Dia ada di situ sekarang, menjabat di situ. Terus teori keadilan progresif dari Sacipto. Walaupun Prof. Sacipto nggak pernah ngomong teori ya, tapi murid-muridnya yang ngomong. Ya. Murid-muridnya yang ngomong, oh ini teori keadilan progresif. Prof. Sacipto sendiri nggak pernah ngomong itu. Kemudian ada teori utilitarianisme. Jadi yang tadi mazhab itu juga sekaligus menjadi teori. Nah, di teori ini ada dua nih sebenarnya. Ya, ada dua cabang, teori utility sosial sama teori utility individual. Nah, jadi kalau mau ngomong saya penganut mazhab utility. Nah, tanya lagi, utility yang mana nih? Yang sosial apa yang individual? Nah, itu perlu dikejar tuh, ya. Nah, kemudian yang di Amerika sekarang berkembang pesat sampai hari ini itu teori economic analysis of law. Dia fokus kepada menerapkan prinsip-prinsip ekonomi sebagai satu hal yang rasional dan logik untuk menilai hukum. Ya nggak salah sih memang. Jadi kalau misalnya orang dihukum itu ya, diperiksa misal dari polisi, dari penyidik, dari penuntut umum, sampai ke proses persidangan, sampai di lapas, teori ini mempertanyakan, itu negara habis duit berapa itu? Itu economic analysis of law. Nah, sehingga nanti di dalam salah satu konsep teori analisis economic analysis of law itu salah satunya adalah konsep cost and benefit. Berapa biaya yang dikeluarkan, apa keuntungan yang diperoleh. Itu kan prinsip ekonomi itu. Nah, prinsip ini dipakai sama kaprodi kita untuk disertasi itu. Ya, karena promotornya menyukai teori ini. Jadi kalau di kampus-kampus itu gitu. Kalau saya bikin teori, nanti saya paksa mahasiswa saya untuk pakai teori saya tuh, untuk bikin tesis misalnya, atau bikin skripsi. Orang Indonesia kayak gitu kerjaannya, maksa mahasiswanya pakai teorinya dia. Mahasiswa nggak bisa milih. Kemudian, nah ini teori keadilannya John Rowe nih, yang ternyata dia bukan orang hukum, dia orang politik justru. Dia tuh, John Rowe ini filsafat politik nih, filosof dalam bidang politik. Tapi sering banget teori ini dipakai oleh orang-orang hukum, ya, tanpa menjelaskan bahwa ini adalah teori keadilan politik sebenarnya, teori keadilan sosial sebenarnya, bukan teori keadilan hukum, tapi sering kali digunakan. Nah, yang tadi saya katakan Prof. Mukhtar Kusumaatmadja yang dipengaruhi oleh mazhab sosiologis, nah ini teori hukum pembangunan. Ini mazhabnya Unpad Bandung. Ya, jadi kalau kita main ke Unpad di Bandung, kita buka skripsi, tesis gitu ya, teori ini selalu ada. Selalu dipaksakan untuk digunakan. Ya, nggak dipaksa secara fisik ya, tapi kalau nggak dipakai bisa dicemberutin gitu. Tapi teori ini selalu ada. Nah, kemudian oke, itu tadi pengantar gitu ya dari kuliah hari ini. Silakan jika ingin ada yang bertanya atau diskusi. Bang B, ada yang bertanya Bang B?
Siap, Prof. Bang Benny teman tidur saya kalau saya main ke Pangkal Pinang. Karena saya takut tidur sendiri. Jadi Bang Ben saya minta temenin tidur. Ada yang ingin didiskusikan tentang mazhab-mazhab? Ya, saya belum masuk ke detail masing-masing teori ya. Minggu depan saya masuk satu-satu. Prof. Ya, izin bertanya lagi nih. Terhadap otomat yuris tadi kurang jelas nih, Prof. Otomat yuris itu begini. Misalnya bunyi pasalnya ya. Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam pidana sekian gitu ya. Nah, otomat yuris itu, konsep otomat yuris mengatakan begini, kata barang siapa itu harus ada alat buktinya. Kata barang siapa harus ada alat buktinya. Dengan sengaja harus ada alat buktinya. Menghilangkan nyawa orang lain harus ada alat buktinya. Nah, itu yang disebut sebagai otomat yuris. Jadi hukum pidana di Indonesia itu bekerja secara otomat yuris. Makanya ledakan kami kalau di kampus ini teori cocokologi gitu ya. Dicocok-cocokkan. Ini barang siapa cocok nggak kalau ini unsurnya apa? Sorry, ini alat buktinya gitu. Kalau nggak cocok berarti nggak terpenuhi unsur pasalnya. Itu yang dimaksud dengan otomat yuris. Nah, biasanya otomat yuris itu membawa sistem logika juga, namanya sistem logika tertutup. Jadi kalau dibilang barang siapa itu adalah setiap orang, ya, setiap orang itu bisa naturalised person, bisa right person. Kalau naturalised person itu alat buktinya KTP. Kalau dia punya KTP berarti menunjukkan dia tidak berada dalam pasal 44 KUHP. Artinya sehat jiwa jasmaninya. Kalau dia right person, alat buktinya apa? Alat buktinya SK Kemenkumham. Nah, itu namanya mencocokkan antara alat bukti dengan unsur. Nah, konsepnya disebut otomat yuris. Udah jarang yang pakai istilah itu. Saya ketemu buku di tahun 78 tuh bukunya. Waktu saya bongkar-bongkar perpustakaan UI, ketemu buku itu, ada konsep itu gitu. Ya udah saya pakai sampai sekarang untuk nulis gitu. Gitu Bang Bay. Siap, Prof. Silakan jika ada yang ingin diskusi. Atau sudah cukup? Ya, nanti untuk tugas ya, karena saya lihat komponennya kayaknya ada tugas tuh ya. Nanti tugasnya saya lagi pikirkan apa yang enak nih gitu ya. Bukan apa yang susah ya, tapi apa yang enak. Kalau apa yang susah banyak. Kalau apa yang enak nih yang bingung saya. Saya lagi pikirkan dulu sebentar, karena terbiasa nginjek S1 kan. Saya nggak biasa nginjek S2 soalnya, jadi agak bingung saya. Mengenai tugas apa yang enak nih. Itu karena komponen wajib itu kalau nggak salah, harus ada tugas. Oke, kalau nggak ada yang ingin didiskusikan, kalau mau diskusi di grup nggak apa-apa ya, saya bebas loh. Ya. Mendadak muncul pertanyaan gitu ya, setelah ini Zoom-nya saya tutup, toto muncul pertanyaan. Biasanya begitu gitu kan, ngomong di grup gitu kan. Kalau ini maksudnya apa? Nggak apa-apa, saya jelasin. Saya jelasin di grup. Oke, kalau memang tidak ada untuk hari ini, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah hadir ya atas perkuliahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.